Oke ya. Ya. Rintangan-rintangan ya, Iya. termasuk ada lawan politik Ya, yang itu muncul bisa jadi gitu ya. seperti itu. Tapi apakah tidak dari kacamata mungkin orang Jawa nih melihat, loh pemimpin Indonesia itu presidennya itu biasanya dari orang Jawa loh, Ya. bukan dari yang lain-lain. Kalau wakilnya yang monggo gitu, itu gimana? Ya memang selama ini ya, selama di negara Indonesia ini, dari mulai pimpinan awal ya, dari mulai Presiden Soekarno ya, hingga saat ini memang mayoritasnya orang Jawa. Nah, tapi di sini saya merasakan ya seperti ada kejanggalan gitu ya. Kejanggalannya gimana, Mbak? Bisa jadi ya mayoritas untuk yang akan datang ya, bisa jadi seperti yang kalau yang saya terawang ini bukan lagi dari orang Jawa gitu. Wah, berarti udah apa ya? Seperti ada perubahan gitu ya. Perubahan tradisi nih, Mbak. Iya, seperti itu. Oke, Mbak, apa yang terjadi gini? Apa yang terjadi ketika Kang Deddy Mulyadi dari gubernur kemudian melenggang ke kursi presiden? Apa yang terjadi, Mbak? Ya, apakah tikus-tikus yang suka memakanin padi milik rakyat ini akan tersingkir? Karena kan katakan koruptor ini kan adalah preman yang berjas, katakan. Iya, preman berdasi lah kita berdasi bilang. gitu. Iya, seperti itu, atau tikus berdasi. Iya. Kang Deddy kan memang fokusnya ke situ nih. Iya. Kalau Pak Jokowi dibilang bapak pembangunan, mungkin di eranya, katakan kalau misalnya nanti ya insya Allah jadi, mungkin Kang Deddy dikenal sebagai bapak pembasmi kecoa gitu. Iya, seperti di itu. Di tubuh birokrasi itu gimana, Mbak? Ya, itulah yang saya rasakan. Makanya di sini saya merasakan nanti itu rintangan-rintangan yang sangat berat sekali yang dihadapi oleh Deddy Mulyadi ini. Seperti itu. Tugasnya sangat berat sekali. Tugasnya sangat berat sekali. Tapi kembali lagi, memang untuk mencapai ke sana harus dibarengi dengan konsisten kerja nyata ya, Mbak ya. Iya. Yang saat ini terjadi harus tetap dilakukan, harus tetap transparan ya, Mbak ya. Iya. Ya, karena memang baru menjabat aja sudah banyak sekali borok-borok yang katakan diungkap sama Kang Deddy, Mbak. Iya. Itulah makanya seorang pemimpin yang nanti ke depannya bakal kalau kita lihat ya masyarakat ya kagum ya ataupun suka terhadap dirinya seperti itu. Oke. Mbak Ilo, dengan adanya Kang Deddy Mulyadi nih, Mbak, di media sosial yang terus-terusan naik ini namanya. Iya. Masyarakat kan melihat, wah begini nih pemimpin yang bagus gitu. Kenapa sih pemimpin di Indonesia ini yang banyak sekali, Mbak, 38 provinsi ya kan? Iya. Kenapa nggak mau ngikutin cara-caranya Kang Deddy gitu loh, Mbak? Toh nggak dilarang kan gitu mempublikasi, mengkontenin, nggak melarang kan? Ya kan? Tapi kan kepentingannya adalah kepentingan untuk rakyat. Banyak orang yang memang berpandangan ini konten, tapi di sisi lain banyak orang yang mendapatkan manfaatnya yang luas gitu loh, Mbak. Iya. Contoh Kang Deddy, tambang ilegal dibasmi. Iya. Ya, penghijauan yang dijadikan rumah-rumah ya oleh oknum-oknum dibasmi. Preman-preman yang suka meresahkan pedagang, masyarakat juga dibasmi. Ini kan biasa, Mbak, dan emang ada ini tugasnya pejabat gitu, termasuk juga gubernur gitu, dan di bawahnya juga gitu loh. Kenapa menurut Mbak Hilo pimpinan-pimpinan di daerah lain itu tidak mau mengambil sikap seperti Kang Deddy gitu loh? Ya, itulah kadang mereka ini kan jiwa pemimpinannya tidak sama begitu ya. Nah, ada juga jiwa pemimpinnya ya kita tidak menyebutkan nama gitu ya. Nah, mereka ini kadang ada yang bersekongkol gitu ya dengan penjahat-penjahat gitu kita bilang. Oh, dengan preman, dengan oknum-oknum, Mbak. Oknum kita bilang seperti itu. Nah, ya itu tadi, Mbak, saya bilang. Kenapa saya bilang oknum-oknum? Oknum itulah yang mendorong, yang mendukung si calon ini naik. Nah, itu. Makanya Kang Deddy, kalau menurut dari kacamata dia yang saya lihat, menurut dia misalnya ormas ini kedepannya saya biarin ini berbahaya katakan. Walaupun dia dukung, saya akan abaikan. Nah, beda sama yang pejabat-pejabat lain. Begitu ormas yang terkenal, walaupun penuh dengan kontroversi mendukung, ya kan, diambilnya, didatenginnya. Oh, ormas ini dukung saya ya, datang. Yang saya lihat Kang Deddy tidak seperti itu dengan ormas-ormas yang lain, Mbak. Ya, dia tidak mementingkan itu ya. Tapi kalau memang sih, kalau yang saya lihat saat ini, Kang Deddy ini
selalu mementingkan untuk rakyat gitu ya. Bagaimana rakyat ini tidak mengeluh, bagaimana rakyat ini senang gitu ya, dibuat oleh pemimpin, dan bagaimana mungkin dia berpikir agar supaya bahan-bahan ini terjangkau oleh masyarakat gitu ya, tidak sedikit-sedikit naik. Nah, itu kalau saya rasakan itu Kang Deddy sudah memikirkan itu bagaimana ke depannya. Nah, itu yang saya rasakan. Karena kan gini Mbah, banyak di lapangan terutama di kalangan masyarakat, misalnya kayak pasar ya, biasanya dimintain uang pungutan harian dan lain-lain. Ini kan nggak pernah ada gitu loh. Mereka sudah bayar bulanan ke pemerintah terkait dengan kebersihan dan lain-lain. Dimintain lagi uang keamanan yang nggak jelas itu gitu loh. Jadi memang isu di Indonesia Mbak, bukan hanya di Jawa Barat saja. Itu memang erat kaitannya dengan kekuasaan yang dari hal-hal yang tak penting gitu ibaratnya. Kayak di ormas-ormas ini tuh Mbak. Jadi PR Kang Deddy Mulyadi Mbah, yang saya lihat, ya masih berkaitan dengan itu semua Mbah. Pejabat yang bertingkah seperti preman suka-suka, ya di situ juga. Ya. Nah ini menurut Mbah Hilo gini. Ya. Kedepannya, pandangan Mbah Hilo, yang terjadi sama Kang Deddy Mulyadi akan hadapin apa yang terbesarnya? Ya. Yang mungkin akan mengguncang dirinya gitu. Terutama dia menghadapi saingan-saingan ya. Saingan-saingan seperti yang backingannya besar gitu. Iya, seperti itu. Waduh. Nah, itu yang saya rasakan. Ya, solusinya apa Mbak? Nah, solusinya dia seperti Kang Deddy ini ya, dia tetap punya prinsip seperti itu. Jadi dia harus punya pegang teguh ya. Ya, mudah-mudahan dengan ketulusan hatinya, dengan kejujuran hatinya ya, mudah-mudahan Tuhan itu memberikan jalan terbaik untuk Kang Deddy Mulyadi ini. Seperti itu. Di bawah di atas Kang Deddy, satu yang paling berpengaruh yaitu Pak Presiden Mbah. Iya. Yaitu Prabowo. Ya, apalagi mereka ini satu partai kan. Iya. Cocok lah, klub lah ibaratnya, ya kan. Nah, apakah mungkin masih ada orang yang berani melawan Kang Deddy sementara dia dibackingin oleh orang nomor 1? Akan adakah gitu? Ya, kalau dari pandangan saya sih mereka pengusaha yang gede kah? Ya. Yang melakukan bisnis ilegal kah atau gimana? Itu kalau saya lihat nantinya akan berpikir panjang 2 kali lipat seperti itu. Jadi mereka ini tidak berani macam-macam lagi. Ketika nanti Kang Deddy menjalankan tugas-tugas ataupun misi-misi yang terbaik untuk masyarakat itu. Iya. Yang pasti kalau dari pandangan Bailo dia akan menghadapi oknum yang memang punya backingan besar gitu ya. Solusinya adalah tetap dijalani sama Kang Deddy dan dia tidak gentar, ya. Harus memegang teguh, jangan goyah. Jangan goyah. Iya. Ya, mungkin terawangan Mbah Hilo yang terakhir nih terkait dengan Kang Deddy Mulyadi ya di Jawa Barat, akan ada apa Mbah selain dengan backingan, mungkin peristiwa-peristiwa lain yang menggemparkan di Jawa Barat pasca kepemimpinannya mungkin? Ya, itu nanti sudah kalau saya lihat sih memang ada sih seperti gejolak seperti bentrokan-bentrokan ya gitu ya, seperti itu ya. Tapi mungkin temuan kasus besar seperti mega korupsi mungkin? Ya, itu nanti ada itu. Kalau saya lihat sih itu ada juga seperti itu. Iya. Nah, itu. Bahkan ada lagi mungkin yang bagaimana ya? Yang cukup membuat dia seperti hampir shock itu kita bilang ya, seperti itu ya. Itu ada. Dia pernah melihat Mbah tempat wisata Hibix ya, kemudian lahan terbuka hijau yang dialih fungsi. Dia menangis Mbah. Kok ini lahan seperti ini yang harusnya hijau dijadikan seperti ini? Dia nangis karena apa? Karena yang dirugikan adalah masyarakat. Kan Mbah Hilo tahu sendiri kan? Baru-baru ini Bandung baru saja dilanda banjir besar. Banjir besar yang sangat merugikan masyarakat di sana. Disidak sama Kang Deddy banyak sekali lahan terbuka hijau yang digunakan untuk pembangunan yang tentunya resapan air itu ya tidak berjalan dengan maksimal gitu. Jadi kepedulian Kang Deddy ini bukan semata-mata untuk dirinya pribadi, tetapi memang untuk masyarakat di Jawa Barat. Ya, bukan untuk situ-situ saja ya. Kalau ke saya pandang sih, bahkan dia
menyebar luas ke wilayah Indonesia ini. Itu ya, yang mudah-mudahan Mbak, makanya semakin tinggi jabatan dia, ya mudah-mudahan semakin berkuasa beliau, tikus-tikus, coro-coro di bawah ini bisa ditindak, Mbak. Ya, mudah-mudahan saja. Ya. Kita lihat saja nanti ya. Ketika Kang Deddy ini bisa memegang teguh ya pendiriannya, ya mudah-mudahan itu nanti semua itu bisa diatasinya. Ya, harapan saya sih satu, Mbak, semoga Kang Deddy tidak tergiur dengan tawaran-tawaran yang aneh ya, tawaran-tawaran yang terkait dengan sesuatu yang merugikan rakyat, Mbak. Sosok Kang Deddy mudah-mudahan memang the next dari Jokowi ya, bisa menjadi pimpinan yang bisa memihak sepenuhnya kepada masyarakat, gitu ya, Mbak ya. Dan ini diikutin sama pejabat-pejabat lain, mudah-mudahan seperti itu, Mbak. Oke, mungkin sampai sini aja, Mbak. Ya, saya akhiri dulu. Saya di sini Mbah Hilo. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.